Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Selasa pagi ini tanggal 22 Maret tahun 2022. Jadi angka yang sama, Saudara. Tanggal 22 bulan Maret dan tahunnya 2022. Ini semua bukan secara kebetulan, tapi setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Untuk itu, saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Iring di Kau saja Tuhan. Biar hari demi hari kita melangkahlah bersama dengan Yesus. Jangan pernah Bapak Ibu melangkah sendirian, tapi melangkah bersama dengan Tuhan. Karena Yesus berkata di dalam Matius pasal 16 ayat 26, ayat 24 sampai 25. Matius 6 ayat 24, 25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Haleluya. Artinya, kita memang ikut Yesus, ada harga yang harus dibayar. Sampai nyawa sekalipun demi untuk Yesus Kristus. Karena apa, saudara? Karena di balik ini semua ada kemuliaan Tuhan. Dalam Roma pasal 8, 18 katakan kesengsaraan kita saat ini jauh dibandingkan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan dibandingkan kesengsaraan saat ini jauh, saudara, tidak ada bandingannya. Karena kemuliaan nanti kita hidup di surga itu kekal selama-lamanya. Itu marilah kita mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Kita komit dengan Tuhan sampai suatu hari kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Iring di Kau saja Tuhan, haleluya. Ada damai sepenuh, amin, haleluya. Tidak lain juru selamat, hanya oleh darah-Mu, amin, haleluya. Aku anak iring di Kau yang melindungi jiwaku, amin, haleluya. Aku jadi sama Tuhan, itu rindu danku, amin, haleluya. Iring di Kau saja Tuhan, biarpun pikul salib Tuhan, dan aku mau setia taat, biarpun ada penyangkalan diri, amin, haleluya. Aku hendak iring di Kau yang lindungi jiwaku, amin, haleluya. Aku jadi sama Tuhan, itu rindu danku, amin, haleluya. Aku hendak iring di Kau yang selamatkan hidupku, amin, haleluya. Aku jadi sama Tuhan, itu kerinduanku, amin, haleluya. Aku mau setia dan taat untuk ikut Tuhan Yesus. Aku mau hidup di surga bersama Tuhan Yesusku. Aku mau setia dan taat, cinta Tuhan Yesus Bapakku, haleluya. Sampai langkahku yang terakhir berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya, sebagai kepala di atas segala-galanya.
Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung, kudus, mulia, sempurna. Oh haleluya Bapa. Sucikan mulut hamba-Mu, kuduskan hatiku, mau aku terima firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampunilah segala dosaku, segala kekilafanku, kelalaianku Bapa. Ampuni. Sucikanlah hidupku Tuhan Yesus, sementara aku mau terima firman-Mu. Haleluya. Segala puji, hormat, dan kemuliaan, keagungan, kesempurnaan. Aku mau cinta, setia, dan taat sampai ku bertemu dengan Yesus. Terima kasih, segala puji hormat bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi saudara. Saya bersyukur senantiasa kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sama kita sepakat berterima kasih karena Tuhan Maha Baik yang senantiasa memelihara hidup kita. Kita lolos dari penyakit saudara ya. Kita dipelihara sama Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Saya senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Sejak saya jadi hamba Tuhan tidak pernah sakit. Karena apa? Tuhan Yesus menjadi dokter saya. Yesus menjadi juru selamat kita. Dia senantiasa menjaga, melindungi kita. Maka kita mau senantiasa mau ikut Yesus sampai kapanpun. Saya komit bersama Bapak Ibu, kita mengikut Yesus sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan di pagi ini rutin kita kalau pagi baca perjanjian lama. Dan kalau malam perjanjian baru. Kita sekarang kan akhiri untuk 1 Raja-Raja pasal 7, satu pasal dari ayat 13 sampai 51 cukup panjang. Dan kita setelah itu mau betul-betul pujian untuk Tuhan. Hari sebelum kita beraktivitas senantiasa kita utamakan Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita memuji Tuhan, dan kita berdoa. Langkah kita diatur dan diberkati Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan 1 Raja pasal 7 ayat 13 sampai 51. Kemudian Raja Salomo menyuruh orang menyebut Hiram dari Tirus. Dia adalah anak seorang janda dari suku Naftali. Sedang ayahnya orang Tirus tukang tembaga. Ia penuh dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan untuk melakukan segala pekerjaan tembaga. Ia datang kepada Raja Salomo lalu melakukan segala pekerjaan itu bagi raja. Ia membentuk 2 tiang tembaga, tiang yang satu 18 hasta dan dapat dililit oleh tali yang 12 hasta panjangnya. Tiang yang kedua demikian juga. Dibuatnya juga 2 ganja untuk ditaruh di kepala tiang-tiang itu dari tembaga tuangan. Tinggi ganja yang satu 5 hasta dan tinggi ganja yang kedua 5 hasta. Dibuatnya pula 2 jala-jala untuk ganja yang ada di kepala tiang itu. Jala-jala itu semacam kawat berpilin, semacam untayan rantai. 1 jala-jala untuk ganja yang satu dan 1 jala-jala untuk ganja yang kedua. Kemudian dibuatnya juga buah-buah delima, 2 jajar berkeliling pada jala-jala yang satu untuk menutupi ganja yang di ujung tiang itu. Dan demikian pula dibuatnya pada ganja yang kedua. Dan ganja yang di kepala tiang dekat balai depan itu berbentuk bunga bakung, tingginya 4 hasta. yakni ganja-ganja yang ada di atas kedua tiang itu, di sebelah atas sekali lewat jala-jala yang melilihi perut ganja itu. Dan buah-buah delima ada 200 berjajar berkeliling pada ganja yang satu, demikian juga pada yang kedua. Kemudian tiang-tiang itu didirikannya dekat balai ruang besar. Ketika ia mendirikan tiang kanan, ia menamainya Yakin. Ketika ia mendirikan tiang kiri, ia menamainya Boas.
Dan setelah bentukan bunga bakung itu ditaruh di kepala tiang-tiang itu, maka siaplah pekerjaan yang membuat tiang-tiang itu. Kemudian dibuatnya laut ruangan yang 10 hasta dari tepi ke tepi, bundar keliling 5 hasta tingginya, dan yang dapat dililit berkeliling oleh tali yang 30 hasta panjangnya. Dan di bawah tepinya ada gambar buah labu yang mengelilingi sama sekali 10 dalam sehasta, merangkum laut itu berkeliling. Labu itu ada dua jajar, dituang setuangan yang dengan bejana itu. Laut itu menumpang di atas 12 lembu, 3 menghadap ke utara dan 3 menghadap ke barat, 3 menghadap ke selatan dan 3 menghadap ke timur. Laut itu menumpang di atasnya, sedang segala buntut lembu itu menuju ke dalam. Tebal laut itu setapak tangan dan tepinya serupa tepi piala, seperti yang bunga bakung yang berkembang. Laut itu dapat memuat 2000 bat air. Selanjutnya dibuatnya 10 kereta penopang dari tembaga, 1 kereta 4 hasta panjangnya, 4 hasta lebarnya, dan 3 hasta tingginya. Beginilah bentuk kereta penopang itu, ada papan penutupnya, dan papan itu diapit oleh bingkai. Dan pada papan penutup yang diapit oleh bingkai itu ada singa, lembu, dan keruk. Dan demikian juga pada bingkai itu, di sebelah atas dan di sebelah bawah singa dan lembu itu ada karangan-karang bunga yang tergantung. Pada satu kereta penopang ada 4 roda tembaga dengan poros tembaga, dan pada keempat penjurunya ada sangga untuk menyangga bejana pembasuhan. Sangga-sangga itu dituang, dan di sebelah luar setiap sangga ada karangan bunga. Dan mulut kereta penopang itu ada di sebelah dalam sangga-sangga itu, menonjol ke atas 1 hasta. Mulutnya itu bundar, buatan sebagai tumpuan, dan dalamnya 1,5 hasta. Juga pada mulutnya ada ukiran, tetapi papan-papan penutupnya 4 persegi, jadi tidak bundar. Keempat roda itu ada di bawah papan penutup, dan tangan-tangan roda itu ada pada kereta penopang itu, dan tinggi 1 roda ialah 1,5 hasta. Dan buatan roda itu seperti buatan roda kereta, tetapi tangan-tangannya, lingkaran jari-jarinya, dan napnya semuanya tuangan. Keempat sangga pada keempat sudut setiap kereta penopang adalah seiras dengan kereta itu. Dan di sebelah atas kereta penopang itu ada leher bundar berkeliling 1/2 hasta tingginya. Di sebelah atas kereta itu ada pula topang-topan dan papan penutup yang seiras dengan dia. Maka pada muka topang-topang itu dan pada papan-papan penutupnya diukirkannya kerup, singa, dan pohon korma, masing-masing menurut tempat yang ada, dan karangan bunga sekeliling. Demikianlah dikerjakannya ke-10 kereta penopang itu, tuangannya sama, ukurannya sama, dan potongannya sama semuanya. Lagi pula dibuatnya 10 bejana pembasuhan dari tembaga. Setiap bejana dapat memuat 40 bat air, setiap bejana 4 hasta besarnya, dan ada 1 bejana di atas setiap kereta dari ke-10 kereta penopang itu. 5 kereta penopang ditaruhnya pada sisi kanan rumah itu, dan 5 pada sisi kirinya, tetapi laut itu ditaruhnya pada sisi kanan rumah itu arah tenggara. Dan Hiram membuat juga kuali-kuali, penyodok-penyodok, dan bokor-bokor penyiraman. Demikianlah Hiram menyelesaikan segala pekerjaan yang harus dilakukannya bagi Raja Salomo di rumah Tuhan. yakni kedua tiang dengan kedua bulatan ganja yang di kepala tiang itu, dan kedua jala-jala yang menutup kedua bulatan ganja itu, ke-400 buah delima untuk kedua jala-jala itu, dan 2 jajar buah delima untuk 1 jala-jala, guna menutupi kedua bulatan ganja yang di atas tiang itu. Ke-10 kereta penopang dan ke-10 bejana pembasuhan yang di atas kereta itu. Laut yang satu itu dan ke-12 lembu yang di bawah laut itu. Kuali-kuali penyodok-penyodok dan bokor-bokor penyiraman dan segala perlengkapan yang dibuat Hiram bagi Raja Salomo di rumah Tuhan itu adalah dari tembaga yang diupam. Raja menuang semuanya itu di lembah Yordan di dalam tanah liat antara Sukot dan Sarian. Dan Salomo membiarkan segala perlengkapan itu tidak ditimbang karena jumlahnya amat besar, berat tembaga itu tidaklah terhitung. Salomo membuat juga segala perlengkapan yang ada di rumah Tuhan, yaitu mezbah emas dan meja emas tempat menaruh roti sajian. Kandil-kandil dari emas murni 5 sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri di depan ruang belakang, kembang-kembangnya, lampu-lampunya, dan spit-spitnya dari emas. Pasu-pasunya, pisau-pisaunya, bokor-bokor penyiramannya, cawan-cawannya, dan perbaran-perbarannya dari emas murni. Engsel-engsel untuk pintu ruang dalam, yakni tempat maha kudus, dan engsel-engsel untuk pintu ruang besar, bait suci dari emas. Ayat 51 terakhir. Maka genaplah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo di rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud ayahnya dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Tuhan.
Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Kita renungkan firman Tuhan cukup panjang saudara. Ada 39 ayat dari pasal 7 ayat 13 sampai 51. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya yang dengan setia rajin baca firman Tuhan. Perjanjian lama ya saudara. Dari fatsal demi fatsal, ayat demi ayat, terus kita lakukan dengan setia. Biarpun kadang-kadang kita bingung, ya, tetapi tidak usah bingung. Yang jelas kita yang penting ini kita mau taat, setia baca firman Tuhan, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ini intinya jelas saudara. Semua disebutkan kalau saudara baca baik-baik lagi ya. Semuanya itu membangun rumah Tuhan. Jadi Raja Salomo atas izin Tuhan membangun rumah Tuhan. Dari halaman ruangan suci sampai ruangan maha suci. Maka ruangan maha suci, maha kudus. Seperti tertulis dalam ayat 50. Pasu-pasunya, pisau-pisaunya, bokor-bokor penyiramannya, cawan-cawannya, dan perbaran-perbarannya dari emas murni. Engsel-engsel untuk pintu ruang dalam. Jadi tempat maha kudus. Tempat maha kudus. Maha kudus adalah bayangan daripada gambaran surga Tuhan Yesus. Dia maha kudus. Tempat kediaman Allah. Tabernakal artinya tempat di mana Yesus ingin berkemah dalam kehidupan kita. Jadi kehidupan kita adalah kehidupan tabernakal. Dalam tabernakal 3 bagian. Ada halaman, ruang suci, ruang kudus. Demikian kehidupan kita. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Roh itu ruang maha kudus. Hati, roh hati kita nih harus kudus. Kudus itu kalau diisi dengan 3 pikiran. Ada tubuh, jiwa, roh. Tubuh kita, perkara-perkara yang di luar harus sudah mencerminkan kehidupan di dalam ruang maha kudus. Ruang maha kudus artinya hati ini harus diisi dengan firman Tuhan. Sehingga kalau diisi dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah maha kudus. Firman Tuhan sumber kebenaran. Dia adalah sumber satu-satunya yang dapat mengubah pikiran kita. Supaya pikiran kita suci, menjadi ruangan suci. Dalam ruangan suci ada 3 benda ilahi. Ada meja roti, ada pelita emas, ada mezbah dupa. Meja roti bicara meja itu hati. Yesus adalah roti kehidupan. Supaya hati kita diisi dengan firman Tuhan. Sehingga demikian pikiran kita menjadi kudus. Kalau pikiran kita kudus, hati kudus, maka serahkanlah hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Maka sesuai dengan saya kasih ayat terakhir. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Maka cocok semua. Firman Allah sempurna. Kalau hati kita kudus, pikiran kita kudus, maka tubuh kita. Maka dikatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 demikian firman Tuhan sebagai terakhir. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Nah, ini penting. Tubuh, tangan saya tubuh, mulut saya tubuh, mata saya tubuh, telinga kita tubuh, mulut. Kita tangan saya pergunakan main gitar. Main gitar bukan menyanyi buat dunia, tapi menyanyi untuk kemuliaan Tuhan. Mulut saya bukan untuk memaki-maki orang, tapi mulut saya untuk baca firman Tuhan. Mulut saya pergunakan untuk apa? Memuji Tuhan. Mata saya bukan mata, mohon maaf, mata jelalatan untuk lihat hal yang tidak benar. Tapi mata saya untuk baca firman Tuhan. Telinga saya bukan untuk terima pendengaran, untuk gosip. Tapi telinga untuk mendengar suara Tuhan. Sehingga tubuh jiwa kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kata firman. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Dan yang kedua, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pemburuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini apa yang dilakukan Raja Salomo. Dia lakukan yang terbaik buat Tuhan. Semua untuk rumah Tuhan. Sehingga nanti kelak rumah Tuhan selesai. Seperti ayat 51. Maka genaplah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo di rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo masukkan barang-barang kudus. Barang-barang kudus masuk ke rumah Tuhan. Bukan barang-barangnya najis. Demikian kehidupan kita. Isi dengan pikiran yang kudus. Isi dengan hal yang kudus. Karena Allah itu kudus. Sehingga nanti kelak kita layak masuk di dalam kerajaan Tuhan yang kudus. Seperti tertulis di dalam 1 Petrus saudara. Karena Allah itu kudus, maka kita harus hidup kudus. Seperti Tuhan itu kudus. Seperti yang tertulis di dalam surat 1 Petrus. Saya mau bacakan sebagai terakhir lagi. Saya mau kasih satu ayat. Karena berkatan Maha Kudus. 1 Petrus pasal 1 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu
16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Mari kita mau cinta Yesus, kita mau iring Tuhan, kita menjadi kudus kalau kita mau setia ikut Tuhan, bukan ikut dunia. Kalau ikut dunia, gaya kita, perilaku kita dunia. Tapi kalau ikut Yesus dengan setia, dengan sungguh-sungguh, kehidupan kita makin diproses, dibentuk menjadi serupa dengan Kristus, dan layak masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Aku hendaki ring di Kau yang selamatkan jiwaku. Haleluya. Aku jadi sama Tuhan, itu kerinduanku. Amin. Haleluya. Aku hendak iring di Kau Tuhan Yesus yang selamatkan hidupku. Amin. Haleluya. Ku mau setia dan tak cinta Yesus sampai aku berjumpa dengan Yesus. Haleluya. Sampai ku masuk di surga. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas, berjaga dan berdoa, iring di Kau Yesus, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.